Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Reza Ramdhani, mahasiswa semester 6 STAI Siliwangi Garut, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 23.208.046. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang krisis akhlak di era media sosial, yang dimana topik pembahasannya kita lebih berfokus kepada menurunnya etika komunikasi pada peserta didik. Nah, kita lihat realita kasus saat ini. Saat ini kita diambang zona tanpa hukum moral. Pada saat ini, pernah nggak kita menyadari sebuah ironi terbesar di dunia pendidikan saat ini? Nah, di mana kita sedang berada di era di mana teknologi komunikasi sedang mencapai puncak kecanggihannya dan mungkin akan terus meningkat kecanggihannya dari tahun ke tahun. Alat komunikasi kita juga semakin pintar atau smart, sehingga kita bisa terhubung dengan siapa saja dalam hitungan detik. Namun, di sisi lain, tragisnya di saat yang bersamaan, etika dan adab penggunaannya justru mengalami kemunduran yang sangat memprihatinkan. Sebagai contohnya, mari kita lihat realita yang terjadi pada peserta didik saat ini. Pada zaman dulu, ruang kelas itu dibatasi oleh dinding, dan interaksi juga dijaga oleh norma kesopanan yang ketat. Namun, pada saat ini yang kita alami, batas-batas itu seolah menguap di dunia maya. Kita dihadapkan pada gambaran kasus yang mencemaskan setiap harinya. Sebagai contohnya, hal yang dianggap sepele seperti siswa yang menghubungi gurunya via WhatsApp tanpa salam, hanya mengirimkan huruf P saja, atau menggunakan gaya bahasa yang sama persis seperti saat mereka berbicara dengan teman nongkrongnya atau teman sebayanya. Hingga pada saat ini ada kasus yang lebih ekstrim, yaitu maraknya cyberbullying di kalangan anak sekolah, yang dimana ujaran kebencian di kolom komentar media sosial mereka, seperti TikTok, Instagram, atau WA, dan yang lainnya, keberanian mereka memaki atau merendahkan tokoh publik, bahkan pendidiknya sendiri secara terang-terangan. Terus, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Kita bahas tentang media sosialnya. Media sosial hari ini seolah bertransformasi menjadi zona tanpa hukum moral. Layar smartphone yang seolah memberikan perisai anonimitas bagi anak-anak yang di dunia nyata mungkin mereka terlihat pendiam dan penurut, tapi juga mereka bisa berubah drastis menjadi sosok yang lebih agresif, nirempati, dan menjadi keyboard warrior atau kesatria papan ketik saat mereka berada di balik layar. Memang pada zaman ini atau pada saat ini kebebasan berekspresi itu sudah marak, emang dibebaskan, tetapi juga seringkali disalahartikan sebagai kebebasan untuk menghina tanpa memikirkan perasaan manusia lain di seberang layar. Nah, berangkat dari kegelisahan inilah, pada presentasi kali ini saya akan membedah secara mendalam topik krisis akhlak di era media sosial, khususnya menurunnya etika komunikasi pada peserta didik. Di sini saya membawa 3 poin sebagai 3 fenomena utama pada krisis akhlak ini. Yang pertama ada batasan kesopanan, yang dimana seringkali peserta didik itu tidak bisa membedakan gaya bahasa saat mengirim pesan atau chatting dengan sebaya dan saat menghubungi guru. Yang tadi saya katakan, saya mengalami sendiri fenomena chat fake. Itu adalah salah satu contoh nyata lunturnya unggah-ungguh istilahnya. Yang kedua ada bahasa toksik. Kita garis bawahi kata toksik di sini, yang berarti kata-kata kasar, makian, atau slang yang merendahkan dianggap keren dan dinormalisasikan. Kenapa mereka menormalisasikan atau peserta didik menormalisasikan bahasa toksik? Ya karena mungkin
ketika mereka menggunakan bahasa gaul atau istilahnya bahasa toksik, mereka bisa mendapatkan pengakuan atau engagement di media sosial. Yang ketiga ada krisis empati atau near empati. Nah, pada krisis empati ini, mudah sekali bagi peserta didik untuk melakukan body shaming atau cancel culture karena mereka tidak melihat langsung wajah korbannya, sehingga rasa empati mereka cenderung tumpul. Yang ketiga, ada analisis penyebab dan dampak, yang dimana ada 2 poin dengan akar masalah dan dampak destruktifnya. Yang pertama, ilusi anonimitas dari akar masalah. Terus ada krisis role model, defisit literasi digital. Dari dampak destruktif ada krisis kesehatan mental, pengikisan karakter, dan juga jejak digital yang negatif. Kenapa hal ini bisa juga terjadi? Nah, jika kita analisis, ada beberapa akar masalahnya. Yang pertama, ilusi anonimitas dan jarak layar gawai, yang dimana hal tersebut memberikan perisai yang membuat mereka itu merasa aman dari konsekuensi langsung. Kedua, ada krisis role model. Sebagai contohnya, sekarang banyak influencer yang justru menggunakan bahasa provokatif demi viewers. Dan ini juga banyak ditiru mentah-mentah oleh para peserta didik. Yang ketiga, lemahnya literasi digital. Nah, lemahnya literasi digital ini berfokus pada etika atau netiquette, bukan sekedar teknis. Nah, dampaknya sangat destruktif. Secara mental, ini menyebabkan tingginya angka depresi pada korban perundungan cyber. Secara jangka panjang, krisis ini mengikis karakter bangsa, dan jika dibiarkan, kita akan mencetak generasi yang cerdas secara kognitif dan teknologi, namun tumbuh secara afektif dan moral. Nah, kali ini kita akan bedah solusi dari 5 sudut pandang. Yang pertama, pendekatan agama. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, psikologi. Yang keempat, budaya. Dan yang kelima, kebijakan. Untuk dari segi Al-Quran dan hadis, Islam tersendiri menjunjung tinggi etika lisan. Ada 2 prinsip, yaitu qaulan sadida, perkataan benar, dan qaulan karima, perkataan mulia. Dan juga kita harus menanamkan sabda Rasulullah SAW dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Nah, dari ketiga hal tersebut, peserta didik itu harus sadar bahwa jejak digital adalah bagian dari catatan amal yang akan dipertanggungjawabkan nantinya. Terus ada dari perspektif pendidikan Islam. Saya mengambil satu prinsip, yaitu adab di atas ilmu. Nah, pada pendidikan Islam, dalam pendidikan Islam, prinsip fundamental adab di atas ilmu itu sangat penting, karena solusinya gini, sekolah harus mengembalikan peran guru, bukan sekedar hanya untuk transfer of knowledge, melainkan juga sebagai murabi atau pendidik jiwa dan akhlak. Penilaian siswa juga tidak boleh direduksi sekadar angka di atas kertas, tetapi juga harus mencakup rekam jejak akhlaknya secara holistik. Seterusnya ada psikologi pendidikan. Saya mengambil atau mengacu teori belajar sosial dari Albert Bandura, memberikan solusi bagi setiap orang dari segi perilaku, yang dimana
Perilaku tersebut dipelajari melalui modeling. Solusinya, agar orang tua dan pendidik harus menjadi role model yang baik dalam bermedia sosial. Selain itu, sekolah perlu memberikan intervensi berupa pelatihan regulasi emosi agar siswa atau peserta didik memiliki kendali diri atau self-control dan tidak impulsif merespon sesuatu di media sosial saat sedang marah. Selanjutnya ada dari segi sosial budaya. Di sini ada 3 poin penting yang saya ambil. Yang pertama nilai tempo seliro atau tenggang rasa, yang kedua musyawarah, yang ketiga kesantunan ketimuran. Nah, kita juga di sini harus melakukan kontekstualisasi kearifan lokal di ruang digital. Ketiga hal tersebut harus ditransformasikan menjadi budaya digital. Karena kenapa? Karena di ruang kelas kita harus membiasakan dialog yang menghargai perbedaan pendapat sehingga terbawa ke kolom komentar peserta didik saat bermain di media sosial. Dari segi perspektif kebijakan pendidikan, pemerintah dan institusi sekolah harus bertindak konkret dan terukur melalui implementasi praktis. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada integrasi kurikulum, yang kedua standarisasi komunikasi, yang ketiga sanksi edukatif. Dan kalau dari segi integrasi kurikulum, secara eksplisit di Indonesia ini bisa dioptimalkan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, yang dimana sesuai dengan kurikulum kita saat ini yaitu kurikulum Merdeka. Yang kedua, standarisasi komunikasi. Setiap institusi pendidikan wajib memiliki tata tertib atau SOP tertulis mengenai etika interaksi digital antara siswa dan guru. Nah, lengkap dengan sanksi edukatif yang mendidik bukan hanya sekedar menghukum peserta didik. Nah, untuk yang terakhir, saya mengutip sebuah kesimpulan yang dimana kesimpulan tersebut berbunyi seperti ini. Kemajuan media sosial adalah keniscayaan, namun krisis akhlak bukanlah sesuatu yang harus kita terima begitu saja. Mari jadikan media sosial panggung kebaikan, bukan panggung krisis moral. Nah, dari kesimpulan tersebut, ada 2 hal yang lebih penting, yaitu sinergi antara nilai agama, intervensi psikologis, penguatan akar budaya dan kebijakan yang seolah penting bagi sekolah, karena apabila kebijakan sekolah itu dilakukan dengan benar, itu adalah satu kunci untuk mengubah media sosial dari panggung kebebasan tak bermoral menjadi ruang interaksi yang beradab dan mencerdaskan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.